Mari kita lanjutkan bagaimana cara kita mengetahui tujuan hidup kita. Kita masuk ke poin yang kelima, saudara, teman-teman semua. Yang kelima adalah nasihat dari orang lain. Oke, nasihat dari orang lain. Artinya kita perlu tanya juga nih ke orang lain gitu. Penilaian dari orang lain, nasihat dari orang lain itu juga salah satu hal yang penting. Tuhan bisa mengarahkan kita melalui orang lain. Jadi jangan pernah meremehkan. Makanya penting banget juga share kepada orang-orang di sekeliling kita yang tentu kita percaya. Bisa orang tua, bisa sahabat, bisa kakak rohani, pembina rohani, atau mungkin pendeta di gereja kita masing-masing. Nah, kita bisa share di situ. Sehingga kita juga menambah wawasan. Ya. Dan nggak ada salahnya juga cerita ke orang lain. Amsal 15 ayat 22 dikatakan gini. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Saya ulangi, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasihatnya banyak. Mendengarkan nasihat ataupun penilaian dari orang lain tentu butuh kerendahan hati ya. Gak gampang tentunya ya. Tetapi kalau kita mau mendengarkan dengan penuh kerendahan hati, itu akan menambah wawasan kita ya. Karena kalau kita lagi mendengarkan, itu artinya kita sedang mendapatkan informasi yang baru yang belum tentu kita tahu sebelumnya. Tetapi kalau kita lagi ngomong, berbicara, kita memberikan informasi yang kita udah tahu. Nah, yang lebih menambah plusnya untuk diri kita bagian yang mana? Mendengarkan atau didengarkan gitu. Tentu adalah mendengarkan. Ya, karena dengan mendengarkan menambah hal yang baru, pengetahuan yang baru, hikmat yang baru. Jadi makanya kita perlu share dengan orang-orang sekeliling kita yang mungkin sesuai dengan apa yang mau kita tuju. Contoh kalau Anda, saudara, teman-teman mau jadi hamba Tuhan, ya share-lah dengan hamba Tuhan. Kalau ingin jadi penulis, ya share-lah dengan seorang penulis. Kalau ingin jadi guru seperti saya, ya share-lah dengan orang-orang yang seperti itu. Tentu juga orang tua juga bisa. Ya, jangan pernah meremehkan kesannya kita anak muda, lebih pintar, lebih hebat, lebih inovatif, lebih kreatif gitu. Sehingga kita melupakan orang tua kita sendiri. Jangan juga, karena kita nggak pernah tahu apa yang orang tua kita bisa katakan. Karena Tuhan bisa pakai siapapun ya. Teman kita bisa, sahabat kita bisa, orang tua juga bisa loh. Jadi nasihat yang banyak itu baik ya. Nah, pada saat seperti ini kita harus ambil yang baik, buang yang buruk. Kayak makan ikan kan, ambil dagingnya, buang tulangnya. Gitu kan, durinya kita buang. Sehingga kita mendapatkan banyak penasihat. Amin ya teman-teman ya. Yang keenam, kita masuk yang keenam, masalah pengalaman hidup. Ya. Teman-teman, Tuhan tuh bisa loh membawa kita kepada pengalaman hidup yang membuat mata kita akhirnya melek gitu ya, melihat, akhirnya kita sadar gitu loh. Mungkin ada suatu waktu kita ditempatkan di satu tempat dan ada pengalaman yang menarik di situ yang akhirnya membuat kita, wah ini nih aku ingin kerjakan di suatu hari nanti. Bisa jadi loh teman-teman. Yusuf dulu dia adalah anak yang manja. Ya saudara, dia adalah anak yang manja. Dia dibesarkan oleh Yakub, bapaknya. Bapaknya sayang banget sama si Yusuf, makanya dia dimanja banget. Tetapi Tuhan mau proses dia, dibuang, dilempar, dijual menjadi budak. Hidupnya banyak naik turun, tapi lebih banyak turunnya di saat itu. Ya, dijual sama saudaranya sendiri. Sakit hati pasti dong. Kemudian dia di Mesir, dihianati juga, difitnah juga sama istri Potifar. Turun lagi jadi tahanan di situ. Di penjara lagi. Nah, pengalaman-pengalaman itu akhirnya membuat dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, jadi kemana Tuhan membawa kita pergi? Di situ banyak pengalaman yang kita bisa ambil. Di situ kita perlu peka. Di situ mungkin ada satu tujuan di suatu hari nanti yang Tuhan pengen tetapkan. Yang Tuhan pengen kita kerjakan selama kita juga tahu gitu ya. Yusuf tidak mungkin bisa menjadi pemimpin yang hebat kalau dia hanya dibesarkan menjadi anak yang manja
Dan wah, ini anak kesayangan gua nih, mungkin Yakub bilang gitu ya. Lalu dia gede-gede jadi anak yang ya kita nggak pernah tahu versi yang seperti itu seperti apa. Tetapi versi yang kita tahu bagaimana ya Yusuf kemudian menjadi pemimpin yang luar biasa di Mesir. Dia menjadi orang kepercayaan, teman-teman. Luar biasa bukan? Kenapa? Karena dia melewati pengalaman-pengalaman yang Tuhan taruh sebenarnya. Ya tentu nggak ada yang kebetulan lah di dunia ini. Kehidupan saya pun juga demikian. Dulu saya senang dengan melayani anak-anak muda, anak-anak remaja. Melayani anak-anak muda itu suatu konfirmasi yang kuat di dalam diri saya dari dulu. Dan itu konsisten. Ya, saya menjadi ketua remaja, lalu kemudian menjadi hamba Tuhan, dan tentu lebih banyak membawakan firman Tuhan baik di remaja ataupun di pemuda gitu. Nah, Tuhan taruh tuh hal-hal tersebut. Akhirnya saya pergi kemanapun, akhirnya saya balik ke anak muda lagi, ke anak remaja lagi. Yaitu menjadi seorang guru kalau sekarang kan, yang khusus mengajar anak-anak SMP, SMA. Membentuk karakter mereka, memotivasi mereka, mengajarkan mereka untuk tetap berserah penuh kepada Tuhan. Itu tujuan saya. Itu tujuan saya. Karena Tuhan membawa saya kepada pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu ya. Berinteraksi dengan anak muda, anak-anak remaja yang mungkin seusia saya ataupun di bawah saya ataupun yang masih memang anak-anak sekolah gitu. Itu pengalaman saya. Ya, kita bisa peka juga ya melihat hal ini. Amin teman-teman. Yang ketujuh, bagaimana cara kita mengetahui tujuan hidup kita? Yang ketujuh adalah Sang Penolong. Nah, saudara, ini saya pernah membahas ya di beberapa video sebelumnya. Kalau saya tahu, saya akan coba kasih link ya di atas sini gitu ya. Nah, Sang Penolong gitu ya. Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam. Hawa adalah ibu dari semua manusia di bumi. Berarti Hawa itu adalah blueprint kita semua, umat manusia. Nah, kita berarti diciptakan untuk menjadi penolong bagi sesama kita, teman-teman. Nah, masalahnya kita tuh mau menolong di dalam hal apa? Jadi ini kita sudah naturnya menjadi penolong bagi sesama. Sudah naturnya seperti itu. Tinggal tergantung kita mau menolong di dalam bidang apa nih? Di dalam bagian yang mana nih? Gitu ya. Karena pada dasarnya, kalau kita sadar, semua pekerjaan di muka bumi yang sesuai dengan firman Tuhan gitu ya, ujung-ujungnya pasti menolong orang. Hidup kita seharusnya memang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Dan ujung-ujungnya kita pasti harus menolong orang lain gitu ya. Karena kita tidak diciptakan untuk memenuhi keinginan diri sendiri doang. Kita diciptakan untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita mau menolong orang di dalam bidang apa nih? Komika, stand up comedy kan kayak lagi hits gitu kan ya. Walaupun seperti itu, apakah dia pekerjaannya membantu menolong orang? Iya tentu, menghibur. Namanya juga entertainer ya, pasti menghibur gitu. Membuat orang ketawa di tengah kesibukan yang ada gitu kan ya. Pengacara, membantu orang untuk keluar dari kasusnya gitu. Dokter, merawat, penemu, memudahkan hidup gitu kan. Teknologi-teknologi yang canggih itu kan ditemukan untuk apa? Memudahkan kita untuk hidup ini gitu ya, memudahkan hidup gitu. Polisi kalau yang benar ya melindungi gitu. Jadi pada dasarnya kerjaan apapun ujung-ujungnya pasti untuk nolong orang, pasti. Nah, kita nih tujuan hidup kita pasti harus nolong orang, bermanfaat bagi orang lain. Karena itu memang bagiannya dari berbuah ya, bermanfaat bagi orang lain. Masalahnya kita mau membantu atau menolong orang lain di dalam bidang apa nih? Nah, mari kita pikirkan hal ini. Siapa tahu kita juga menemukan tujuan hidup waktu kita merenungkan bagian yang ini. Amin ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan. Yang ke-8 dan yang terakhir, bagaimana cara kita menemukan tujuan hidup kita. Yang 8 adalah balik lagi kepada Tuhan. Minta tanda. Ya. Minta tanda kepada Tuhan. Ya tentu kita nggak boleh terus-menerus minta tanda ya sama Tuhan. Kenapa? Kita sudah diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita sudah diberikan akal budi. Kita bisa gunakan hal itu untuk mencari tujuan hidup kita.
Namun di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, nggak ada salahnya kita meminta tanda kepada Tuhan. Sebagaimana Gideon pun juga pernah melakukan hal tersebut. Saya pribadi juga pernah. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, di tengah kuliah, padatnya kuliah gitu ya, saya pernah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau sungguh-sungguh mau memanggil aku menjadi hamba-Mu? Dan ternyata ya Tuhan jawab di situ. Mungkin tidak secara audible, tetapi melalui tanda. Ini tandanya. Dan ternyata Tuhan jawab, dan di situ membuat saya menangis. Karena Tuhan memenuhi tanda saya, memenuhi doa saya, gitu ya. Dan nggak sekali, beberapa kali saya minta tanda, dan Tuhan selalu jawab. Tuhan selalu jawab. Tapi sekali lagi, hal ini kita nggak boleh sering-sering juga. Ya, karena Tuhan udah kasih kita hikmat kok. Bagi saya konfirmasi untuk menjadi hamba Tuhan cukup satu itu doang sih. Selanjutnya tanda-tanda dalam mengambil keputusan hidup aja gitu. Jadi nggak ada salahnya di dalam menentukan tujuan hidup kita minta tanda sama Tuhan. Di situ kita bisa berdoa dan berpuasa. Nah untuk itu teman-teman, mari kita mulai serius memikirkan hal ini ya. Karena tujuan hidup menyelesaikan pekerjaan yang memang Tuhan sudah tetapkan kepada kita semua. Itu hal yang penting, karena kalau kita kerjakan itu kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya. Mengucap syukur itu kita bisa lakukan lewat banyak cara. Salah satunya melakukan apa yang memang sudah Tuhan tetapkan. Di dalam rangka mengetahui tujuan hidup, saya awali dengan bertanya kepada Tuhan ya. Tanya Tuhan dulu. Dan terakhir poin ke-8 saya juga akhiri dengan tanya lagi ke Tuhan. Atau lebih tepatnya minta tanda ke Tuhan. Kenapa? Karena memang yang harus dilibatkan adalah ya Tuhan. Karena dia kan sang pencipta. Dia yang paling ngerti kita diciptakan untuk menjadi apa. Dia pencipta, kita ciptaannya. Kita tanya dong sama pencipta. Saya akhiri dengan satu ayat, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu tuh rancangan yang baik untuk kita. Tuhan tahu. Makanya kita perlu tanya Tuhan kan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Selalu rancangan damai sejahtera kalau dari Tuhan. Makanya kita perlu tanyanya sama Tuhan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So, lagi nggak ada lagi tuh kata mah desuk gitu ya. Karena rancangan Tuhan itu selalu indah dan hari depan, masa depan kita selalu penuh harapan. Tinggal tergantung kita. Mau nggak kita berusaha menggali, mencari tahu apa tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Setiap orang sudah ditetapkan masing-masing. Tinggal tergantung kita, mau nggak kita berusaha mencarinya. Yuk kita renungkan sama-sama tentang hal ini. Amin teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan selamat mencari tujuan hidup. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya biarlah firman ini juga kami bisa terapkan, lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam rangka mencari tujuan hidup, kami tahu kami masih muda, kami masih banyak salah, tetapi tolong ya Tuhan biar Roh Kudus menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau tolong perlengkapi kami sehingga kami pun bisa memuliakan nama-Mu di dalam rangka mencari tujuan hidup dan menyelesaikan pekerjaan yang memang sudah Tuhan tetapkan sejak semula. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.